Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Suster Maria Elizabeth HCFSC NIM 0320210022. Pada saat ini saya akan membagikan materi tentang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau RA atau rematik adalah suatu penyakit peradangan kronik yang pada persendian menyebabkan nyeri atau pembengkakan. Biasanya terjadi pada sendi tangan dan sendi kaki, lutut dan panggul yang bisa terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Dan pada umumnya menurut penelitian, penyakit rheumatoid arthritis ini lebih banyak diderita oleh perempuan daripada laki-laki. Mungkin kita dapat menemukan kasus-kasus rheumatoid arthritis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun mungkin kita sedang mengalaminya. Kita dapat bisa mengetahuinya dari gejala, yaitu misalnya ada rasa nyeri, kekakuan, pembengkakan, dan juga sulit menggerakkan sendi, dan bahkan kemerahan di sekitar sendi kita. Biasanya itu kan terjadi pada tangan dan kaki, dan itu biasanya membuat fisik kita berubah. Misalnya jari itu akan mengalami pembengkokan. Nah, kalau digali, ternyata penyebabnya rheumatoid arthritis ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun angka kejadian ini juga setelah dirunut oleh beberapa ahli, maka ditemukanlah etiologinya, yaitu bisa saja karena infeksi, autoimunitas, faktor genetik ataupun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami penyakit tersebut. Bisa juga karena faktor lingkungan atau juga status gizi seseorang. Rheumatoid arthritis ini sering terlambat ditegakkan diagnosisnya karena hampir tidak ada gejala atau tanda-tanda yang bisa ditentukan secara pasti. Nah, gejala-gejala yang dapat terjadi seperti yang saya katakan tadi, yaitu nyeri sendi atau sedikit kaku pada pagi hari itu. Dan bisa juga diagnosisnya itu ditegakkan melalui gejala pemeriksaan fisik oleh dokter, seperti rasa panas, bengkak dan nyeri pada sendi yang terlibat ataupun yang sudah terkena nyeri rheumatoid arthritis. Nah, tes darah yang dapat membantu penegakan diagnosis ini antara lain, yang pertama, anemia atau kadar sel darah merah yang rendah. Kemudian yang kedua, rheumatoid factor atau RF, yaitu positif pada 80% pasien dengan penyakit RA. Kemudian anti-CCP positif pada 60-70% pasien dengan penyakit RA. Nah, selanjutnya laju endap darah atau yang disebut dengan LED dan reaktif protein atau yang disebut juga dengan CRP yang hasilnya meningkat pada pasien yang mengalami penyakit artritis ini. Kemudian untuk membantu penegakan diagnosisnya juga bisa dilakukan dengan cara melakukan foto X-ray. Yang ini juga dapat membantu diagnosis artritis rheumatoid ini. Tetapi biasanya pada awal penyakit artritis rheumatoid, foto X-ray mungkin tidak tampak adanya perubahan pada sendi pasien tersebut. Nah, kalau kita mau menelusuri bagaimana ya cara pengobatannya untuk penyakit rheumatoid arthritis ini. Tujuan pengobatan rheumatoid arthritis ini adalah untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi seperti kerusakan permanen pada sendi, kelumpuhan. Nah, jadi hal yang harus dilakukan adalah kita harus rajin kontrol artritis rheumatoid yang baik dan teratur dengan cara diagnosis lebih awal, dan juga kita terapi yang dilakukan lebih awal dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pasien yang terlambat dilakukan terapinya dan juga diagnosisnya. Nah, sebaiknya periksakan juga segera ke dokter ahli bila Anda mengalami gejala-gejala yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kontrol dan minum obat dengan teratur sesuai petunjuk dokter merupakan pengolahan yang penting untuk penyakit rheumatoid arthritis. Jadi, apabila tidak diobati, rheumatoid arthritis ini bisa menyebabkan tulang kropos, tulang mudah patah, bisa juga menyebabkan demam terus-menerus karena efek dari nyeri, kemudian bisa menyebabkan aktivitas terganggu, bahkan membuat perubahan citra tubuh. Nah, untuk penderita rheumatoid arthritis, lingkungan yang cocok bagi mereka, terutama ketika mereka mengalami nyeri, yaitu pertama, ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian yang kedua, memakai alas kaki dalam ruangan. Yang ketiga, gunakan alas kaki yang rendah dan nyaman untuk dipakai. Selanjutnya, usahakan lantai tidak licin. Dan yang terakhir, untuk penderita rheumatoid arthritis ini cocok menggunakan air hangat ketika mandi.
Nah, demikianlah materi rheumatoid arthritis yang dapat saya bagikan. Semoga dapat berguna. Mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing sehingga kita tetap berdaya guna. Demikian dari saya, salam sehat, salam santai Elizabeth.